Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo Sobat Telio X. Senang sekali saya Oki Ahmad Ismail dapat menjumpai Anda dalam episode perdana dari podcast series dengan tajuk Beyond the Classroom by Telio X. Baik, untuk episode perdana ini kita akan mengulas atau berbincang bersama dengan dua narasumber saya yang saat ini telah hadir bersama saya, yaitu tentang bagaimana podcast yang akan mengajak kita melihat bagaimana dunia pendidikan dari perspektif yang lebih luas. Bagaimana kemudian teknologi, inovasi, dan pengembangan kompetensi itu dapat membuka peluang belajar tanpa batas pastinya. Dan juga menjelang hadirnya Telio X di Telkom University ini, kita akan mengenal berbagai program pembelajaran dan sertifikasi yang nantinya bisa diakses oleh masyarakat luas, tidak hanya oleh Telutizen saja. Hari ini kita akan membahas bagaimana sertifikasi kompetensi ini dapat membantu dosen, tenaga pendidikan, dan juga tenaga profesional tentu saja, hingga masyarakat umum bahkan, agar lebih siap menghadapi transformasi digital. Dan untuk membahas terkait dengan hal tersebut, saya sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa, yang nanti akan berbincang-bincang terkait dengan bagaimana inovasi yang ada di Telkom University ini, yang dilahirkan dari perkembangan teknologi di dalam dunia pendidikan pastinya, terutama berkaitan dengan kompetensi daripada pengajarnya. Bagaimana akhirnya nantinya para pengajar ini memiliki kompetensi dalam mengajar dengan menggunakan teknologi digital yang saat ini sedang berkembang. Baik, untuk yang pertama, narasumber saya adalah Mas Sandy Prayogo. Beliau ini merupakan kepala urusan dari Bank Selo di Telkom University, dan yang kedua adalah Mas Rian Lingga Wicaksono, dan beliau ini merupakan kepala urusan dari pengembangan konten Selo. Betul ya? Selamat datang Mas Rian, Mas Sandy. Selamat datang. Kita berjumpa lagi akhirnya ya. Akhirnya. Setelah sekian purnama. Oke. Kenapa saya panggil Mas? Ini karena akhir dari huruf kedua narasumber ini berakhiran O. O iki pasti ini wong Jowo. Iya kan? Iya. Kalau Sandy Prayogo itu Jawa kan ya? Jawa, saya dari Jawa Timur. Iya, kalau Prayoga saya manggilnya Kang gitu ya. Nah, karena ini pakai O jadi Mas ya, saya panggilnya ya. Boleh. Mas Sandy dan Mas Rian ini gitu ya. Nah, ini sebelum kita mulai ini ya, terkait dengan topik kita pada siang hari ini terkait dengan podcast begitu ya, yang membahas tentang bagaimana kompetensi atau sertifikasi yang dibutuhkan oleh tenaga pengajar guna menyikapi gitu ya inovasi-inovasi yang diciptakan khususnya oleh Telkom University terkait dengan bagaimana teknologi digital ini berkembang saat ini begitu ya. Kemudian adaptasi yang dilakukan oleh Telkom University itu pastinya juga sudah sangat luar biasa begitu ya. Bagaimana kemudian Telkom University akhirnya menjadi percontohan beberapa kampus juga ya, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu, tapi sebelum ke sana maksud saya, ini nggak kenal maka nggak sayang ya. Tadi sekilas Kaur, Mas Sandy, Mas Rian juga Kaur gitu. Tapi aktivitas nih, kalau di Bank Selo ya, Bank Selo dan Yan Selo tuh biasanya ngapain aja? Mas Sandy apa aja nih biasanya nih aktivitasnya nih? Yang dikerjakan tuh apa gitu di Yan Selo tuh apa? Ralat di Bank Selo mungkin Pak ya? Ya, di Bank Selo. Jadi sebenarnya kalau kegiatan-kegiatan di Bank Selo karena unitnya itu untuk yang mengisi konten di Telio ya gitu. Jadi kebetulan di urusan saya itu mengawal produksi konten digitalnya gitu. Jadi dari video-video sampai non-video-videonya kita kelola pengemasannya itu seperti apa nanti di LMS sampai di CDS gitu. Terus selain di kegiatan di unit, kebetulan saya juga aktif mengajar karena saya juga kebetulan dosen di FIT ya. Nah selain itu ya karena sekarang lagi libur masa kuliah, sekarang kegiatan tambahan lainnya adalah sekarang lagi mengerjakan ya akreditasi karena tahun depan di prodi saya mau akreditasi. Oke. Nah ini berbicara terkait dengan konten kan ya. Berarti tadi juga Mas Sandy sempat menjelaskan sedikit tentang video pembelajaran. Jadi artinya konten itu apakah hanya bentuknya video pembelajaran aja atau ada konten-konten lain yang jadi
concern daripada dosen atau yang diawasi, dikawal nih sama Mas Iya. Hendy? Itu apakah video aja atau ada yang lain? Sebenarnya video tuh salah satu gitu ya. Oke. Hal-hal lainnya ada materi-materi pembelajaran yang bisa kita kemas dalam modul interaktif misalkan, atau Oke. teknik-teknik pembelajaran yang sifatnya tutorial, atau Oke. misalkan live by VR gitu yang Oke. banyak segala macam. Ya sekarang udah lumayan banyak gitu. Oke, dengan sedemikian banyak konten-konten yang dibutuhkan begitu ya untuk memenuhi apa namanya ruang digital tadi dalam konteks pembelajaran, itu kan diperlukan yang namanya kompetensi daripada pengajar kan ya. Betul. Artinya tidak hanya mengajar di dalam kelas saja Iya. kompetensi yang diperlukan, tetapi juga bagaimana pengajar ini kemudian memiliki kompetensi atau kecakapan dalam membuat konten Betul sekali. pembelajaran, begitu ya? Itu Iya. mungkin ya yang jadi concern Mas Hendy. Baiknya sekarang banyak pelatihan-pelatihan juga nih bagi dosen-dosen gitu. Oke. Kita bikin standar, terus nanti dosen harus mengikuti gitu. Oke. Jadi seragam nanti setelio tuh. Oke, nah ini yang akan kita bahas lebih jauh lagi nanti ya terkait dengan apa yang menjadi concern daripada Bang Selo ya. Betul. Oke, sekarang Mas Rian. Mas Rian ini di layanan ya. Kalau Betul. tadi Mas Hendy terkait dengan konten, begitu ya, tidak hanya video tapi juga ada modul interaktif dan lain sebagainya. Kalau Mas Rian, apa kira-kira yang menjadi concern-nya? Oke, kalau tadi di Bank Selo atau pengembangan, saya sendiri adalah di Anselo atau layanan. Jadi konten-konten yang sudah dibuat sama timnya Mas Hendy, itu harus ada wadahnya. Oke. Nah, wadahnya itulah yang kita sebut LMS, CDS, dan Oke. lain-lain. Jadi konten-konten yang dibikin, kolaborasi dengan dosen, nantinya akan disimpan di LMS itu sendiri. Oke. Nah, dari situlah nantinya standar-standar yang sudah diterapkan bisa seragam di aplikasinya gitu. Oke. Jadi tidak ada yang timpang tindih juga sebenarnya Oke. gitu. Jadi kita kolaborasi ya walaupun namanya Selo, sama-sama Selo, tapi beda urusan pengembangan Oke. dan layanan. Nah itu. Oke, jadi singkatnya bisa dikatakan bahwa Mas Hendy ini adalah bagian produksinya, Betul. konten secara Betul. keseluruhan, tidak hanya video. Mas Rian ini adalah yang mengelola tentang bagaimana konten-konten tersebut kemudian diwadahi Diwadahi. dalam bentuk LMS begitu ya. Bisa Nah ini juga diakses. LMS ini juga mungkin tidak asing lagi terutama bagi dosen-dosen ya. Betul. Yang kadang Mas Rian juga banyak dicari nih kalau misalnya gimana caranya ini membuka LMS ini dan lain sebagainya gitu ya. Kalau belum ada yang tahu mencari Mas Rian, nah ini sosoknya gitu ya, seperti ini. Nah sekarang kalau saya minta nih ya terkait dengan mendeskripsikan satu kata deh terkait dengan konten digital, terutama dengan era teknologi saat ini begitu ya. Judulnya aja sekarang udah beyond the classroom, gitu ya. Jadi artinya ada sesuatu yang melampaui bagaimana pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas begitu ya. Artinya akan berbanding lurus dengan teknologi. Teknologi digital dalam dunia pendidikan. Betul. Kalau mendeskripsikan itu hanya satu kata aja, Mas Hendy apa kira-kira? Kalau menurut saya adaptif. Wis. Adaptif, Adaptif. ya. Keren. Oke, satu kata aja ya. Iya, satu Mas kata. Rian. Sekarang itu berarti kalau menurut saya fleksibel. Fleksibel. Wis, luar biasa ya. Dua kata kunci ini adaptif dan fleksibel ini menurut saya sangat penting sekali ya. Bagaimana nanti kemudian kita memahami bagaimana tentang perkembangan teknologi digital dalam konteks pendidikan saat ini. Dan kenapa skill digital learning juga saat ini menjadi penting. Tentu saja hal ini adalah berkaitan dengan perkembangan daripada teknologi itu sendiri. Nah sekarang dunia pendidikan kan berubah nih begitu cepat begitu ya, terutama dengan konteks pendidikan ini. Nah menurut Mas Hendy dan Mas Rian ini kira-kira nih yang dirasakan ya di unitnya masing-masing nih dan secara umum di Telkom University gitu ya, perubahan apa sih yang terbesar yang dirasakan, yang dialami saat ini? Mas Rian dalam mengelola LMS, Mas Hendy dalam mengawal produksi konten dan lain sebagainya. Apa yang saat ini Dari Mas Rian dulu ya. perubahan. Tadi ya, kalau menurut saya perubahannya ya tadi karena ada kata fleksibel yang menurut saya fleksibel itu dimana mungkin kalau misalnya kita belajar di 2010 mungkin 2011 12 16 tahun lalu kita masih datang ke kelas, mungkin lampaunya lagi mungkin buat melihat nilai harus datang ke kampus dengan satu komputer dan lain-lain. Nah, dengan perubahan teknologi inilah menjadi lebih fleksibel. Jadi
dimanapun, kapanpun bisa diakses gitu. Kalau menurut saya. Jadi pembelajaran juga sekarang udah mulai hybrid konsepnya, di mana ya kalau misalnya intinya buat belajar itu tidak tergantung hari ini harus di kelas ini dan jam segini gitu. Jadi dengan adanya pembelajaran digital dan perkembangan teknologi ini ya kita bisa buka kelas belajar di mana aja, makanya lebih fleksibel. Fleksibel ya. Mhm. Tapi itu juga yang mungkin sekarang menjadi pemikiran banyak orang ya, Betul. bahwa teknologi digital dalam pembelajaran ini hanya sebatas memindahkan ruang kelas ke dalam platform, Mhm. artinya dunia digital atau teknologi digital saat ini begitu ya. Apakah seperti itu gitu pemikirannya? Sebenarnya kalau misalnya ngomongin garis bedanya itu sebenarnya tipis ya. Jadi, kita datang ke ruang kelas, terus kita punya platform LMS juga. Sebenarnya kalau misalnya ditarik garis ya sama-sama belajar, tipis lah, hanya saja mungkin dari segi waktu bisa saja saya sebagai dosen di FIF mungkin ketika jamnya emang tidak bisa, terus mencari kelasnya susah, ya itu saya mengandalkan teknologi yang ada. Dengan Oke, menggunakan LMS, forum, terus, oke. mungkin aplikasi apa namanya, video conference yang Mhm, lain mendukung mhm, pembelajaran dan mhm, lain-lain. Dan juga sekarang, pembelajaran juga kan bersifatnya, mahasiswa juga harus ikut aktif kan atau mhm, siswa dan lain-lain. Jadi kita lempar isu atau kita lempar case, mereka belajar, tanya jawab mhm, dan lain-lain. Ya mhm, mungkin mhm. lebih ke situ sih jadi Heeh. perkembangan. Artinya kalau seperti itu tidak hanya fleksibilitas ya, Mhm. artinya mahasiswa juga punya waktu yang lebih luas, begitu ya, Betul Mas betul. Hendy ya? Iya. Karena dia bisa bisa mengulang mungkin ya Mhm. terkait Betul. dengan pembelajaran di dalam kelas, Mhm. lalu kemudian konten-konten itu juga tersedia di dalam LMS, Mhm. tinggal bagaimana mahasiswa tersebut mau adaptif atau tidak begitu Betul. terkait. Tidak hanya mahasiswa, mungkin juga tenaga pengajarnya Pengajar yang begitu lain, ya, iya benar. apakah dia mau adaptif atau tidak. Jadi kalau seperti itu, Mas Hendy setuju nggak kalau misalnya saya mengatakan bahwa teknologi digital ini adalah penguat, dalam tanda kutip ya, Betul. penguat, metode pembelajaran di Iya. dalam kelas, begitu? Salah satunya itu, kemudian di sisi lain sebenarnya kan, mahasiswa sekarang juga kan harus adaptif karena kurikulum sebenarnya kemarin kan sudah berganti, ada Merdeka Belajar, terus sekarang Ah, udah ada kemunculan AI. oke. Jadi cara mereka mendapatkan ilmu tuh tidak hanya datang ke kelas menerima materi dari dosen saja. Kalau yang Mhm, konvensional kan seperti itu. Kalau sekarang, mhm, mahasiswa-mahasiswa atau kadang, ya semua masyarakat bisa mendapatkan ilmu dari mana saja dan oke, kapan saja. oke, Mau dari, media sosial, mau dari berita, mau dari teman oke, gitu dan kapan pun ya itu kita bisa adaptif gitu. Entah oke, misalkan kita mau ada Merdeka Belajar yang belajar di berbeda prodi gitu kan, oke, itu kita harus adaptif segimana maunya kita gitu kan. oke, Begitupun dengan dosen gitu. Kadang kan mhm, kita dosen kalau dulu merefer ke salah satu buku gitu, karena mhm, sekarang udah ada teknologi apa segala macam, mungkin kita bisa kolaborasi adaptasinya dengan teknologi menggunakan AI oke, sepertinya. oke, Metode belajar pun jadi bergeser gitu kan sekarang. oke. Jadi ada inovasi-inovasi baru lah gitu banyak dari, sisi pembelajaran, teknologi pembelajaran. Oke. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi ini tentu Mhm. tidak akan terlepas juga nih ya, Iya. tadi kan ada produksi video Mhm. begitu ya, terus konten dan lain sebagainya. Tidak hanya video aja ya, Betul. modul Modul digital. secara digital Mhm. juga, terus kemudian juga LMS gitu ya. Nah ini pasti ada kaitannya dengan industri nih, dengan Betul. dunia industri. Dalam konteks dunia pendidikan pastinya Mhm. ya, mau tidak mau begitu ya, karena membangun sebuah platform itu kan juga ya, terus kemudian juga, memproduksi sebuah konten juga Iya. kan ini konteksnya juga bisa dikaitkan dengan industri begitu Mhm. ya. Kemudian bagaimana Mas Rian dan Mas Sandy ini melihat industri di institusi pendidikan Mhm. yang berkaitan dengan teknologi digital dalam pembelajaran ini? Seperti apa saat ini? Oke, sebenarnya kalau misalnya industrinya sih, udah mulai hampir merata ya, oke ya sebenarnya. Dan, di Telyu pun sekarang, kita sedang membangun sebuah platform juga namanya Telyu X. Oke, Jadi itu adalah, platform di mana nantinya, seluruh lapisan bukan dari mahasiswa aja ya, jadi targetnya bisa dari sekolah menengah atau SMK juga, mhm, nanti bisa mengakses konten-konten pembelajaran di sana, gitu oke, secara, bebas gitu, oke, secara terbuka lah. Jadi kalau misalnya, ada yang bilang, nanti kalau kan bukannya saya tinggal cari, materi di sini dapat, di situ dapat, cuman mungkin di Telyu X ini sendiri nantinya akan lebih menjurus atau diberikan path-nya lah.
Jadi nanti kita kolaborasi sama dosen, terus nanti Oke. sama timnya Mas Sandy juga buat bikin Oke. konten yang lebih menarik buat Oke. ditaruh di TELUX ini. Gitu. Oke. Jadi platformnya udah makin besar nih, nggak hanya di universitas aja. Oke. Bisa kita di TELU udah mulai mau masuk merangkul lah ya istilahnya, Heeh. merangkul ke lapisan-lapisan lain gitu. Oke, ini sekaligus informasi yang penting juga ya, yang menarik saya rasa bahwa Telkom University saat ini akan meluncurkan yang namanya TELUX, sebuah platform yang dimana isinya adalah konten-konten pembelajaran Betul. yang dapat diakses tidak hanya oleh Telutizen saja Betul. atau internal Telu, tapi juga bisa diakses oleh masyarakat umum. Betul sekali. Ini luar biasa sekali ya, inovasi ini. Apakah ini juga hasil daripada pengembangan Yanselo yang nantinya juga akan dikelola oleh Yanselo atau Bank Selo atau dalam Selo mungkin secara umumnya? Ini mungkin hasil riset Semua satu ya Mas ya? satu Selo, Oke. Bank Satu dan Selo, Yan. Bank gitu. dan Yan, Bank satu dan Yan. direktorat Ini- lebih ya. Jadi hasil- satu direktorat Satu sih ya, direktorat. lebih Oke. tepatnya. Jadi kalau sebagai tambahan, jadi sebenarnya di konten nanti di TELUX itu tidak hanya mahasiswa aja Pak yang Oke. bisa akses tuh. Nanti kita ada kompetensi-kompetensi yang tadi hubungannya dengan industri. Oke. Misalkan industri butuh sertifikat atau butuh sertifikasi tentang video editor misalkan atau kameramen atau audio atau broadcasting dan segala macam. Kalau mereka mau pelatihan kan harus mencari tempat pelatihan di mana apa segala macam. Nah, dengan ada yang tadi fleksibel dan adaptif ini, jadi masyarakat itu bisa langsung mengunjungi TELUX, nanti cari materinya di situ, Oke. belajar di sana dan Oke. mengerjakan sertifikasi juga di situ. Jadi satu Oke. platform udah ya multifungsi lah gitu. Oke, berarti artinya ada dua sisi ya. Di satu sisi masyarakat bisa mengakses konten, Betul. dalam hal ini adalah pembelajaran atau materi-materi yang bisa diakses begitu ya, terkait dengan pengetahuan-pengetahuan yang dibuat oleh dosen ya, Iya. oleh dosen ya. Nah, di satu sisi juga ini ada tuntutan nih. Iya. Tuntutannya adalah bagaimana tadi kompetensi Betul. daripada pengajar ini yang kemudian dia bisa adaptif dengan perubahan teknologi ini, Iya, teknologi apalagi yang di digital, iya kan, Iya. di industri ini gitu ya. Ya bisa kita katakan lah ya, industri. Nah, terutama dalam TELUX ini kan. Iya. Nah, terkait dengan kompetensi ini, bagaimana Mas Sandy, Mas Rian, di Selo lah ya, dalam ya menyikapi lah kompetensi nih, kan harus ada nih, harus bisa nih gitu ya, untuk bisa adaptif dengan teknologi. Nah, menyikapinya gimana? Dengan sertifikasi kah? Dengan apakah? Atau bagaimana? Ya salah satunya mungkin dengan sertifikasi ya, karena balik lagi di teknologi itu kan banyak tuh. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin teknologi kan luas ya, mau dari tentang programmer, mau dari security, mau dari network dan lain-lain kan. Jadi kompetensi yang berkembang sekarang ya sudah luas juga, makanya salah satu hal yang dapat mendukung dapat mendukung lah istilahnya. Yaitu salah satunya ya diciptakan buat sertifikasi atau platformnya dan lain-lain gitu. Oke. Itu aja Oke, sih. jadi ada sertifikasinya untuk Iya. mendukung kompetensi. Betul. Kalau ada sertifikasi berarti ada pelatihannya. Ada pelatihannya. Dikasih juga pelatihannya. Nah, pelatihannya itu built-in di dalam platform TELUX itu. Jadi nanti Oke. tipenya ada yang self-paced atau Oke. belajar mandiri lalu sertifikasi. Oke. Ada yang nanti ada struktur pace juga, yang Oke. instruktur. Jadi Oke, ada oke. misalkan 2 pekan belajar mandiri, nanti ada 1 atau 2 pertemuan yang datang harus kemana gitu. Udah itu baru sertifikasinya Oke. entah online atau langsung datang onsite. Gitu. Oke, Gitu. jadi built-in ya, atau Built-in. istilahnya bundling kalau kita Bundling, beli betul. handphone ya dengan Ya, beli udah sama handphone kepala dengan casan sama kabelnya gitu. iya, Pak. udah satu paket lah Iya. ya, satu paket. Nah, terkait dengan sertifikasi nih, artinya kan tadi tenaga pengajar harus ada Iya, kompetensinya, betul. dia harus tersertifikasi begitu Betul. ya. Selo sendiri memfasilitasi kah terkait dengan hal itu? Ada sih ya kita ya. Ada Calms, ada Ya kalau untuk pembuatan course dulu nih ya, misalkan Iya. kalau untuk pembuatan course di perkuliahan kita ada Calm sama Second. Kalau Oke. Calms itu tentang ini sebenarnya pengoperasian aplikasi LMS-nya Oke. gitu, platform. Jadi cara mengupload tugas mungkin ya, jadi bikin schedule, forum dan lain-lain, terus backup course, restore course, terus Oke. buka kuis, tutup kuis dan lain-lain lah buat Oke. ujian, UTS, UAS, ya macam-macam lah. Jadi Oke. itu adalah sebenarnya sertifikasi yang difasilitasi sama Selo sendiri di Telu itu. Kalau dari Yan Selo itu buat penggunaan aplikasinya itu Calms itu. Jadi biasanya Oke.
di awal semester dosen-dosen baru itu yang baru bergabung ke Telly biasanya diwajibkan untuk melakukan sertifikasi itu. Jadi Oke. biar familiar lah lebih tepatnya. Oke, Di aplikasinya aja itu. oke, jadi khusus sertifikasi dalam pengelolaan Aplikasi ya, aplikasi LMS-nya iya. ya, atau apa namanya platformnya lah ya, Platformnya, iya. yang disebut dengan LMS tadi. Jadi sertifikasinya atau nama sertifikasinya tadi apa? CALMS ya? CALMS. CALMS itu apa? Kepanjangan apa? CALMS itu Certification ya in Administration of Learning Management System. Iya, betul betul. ya. Benar ya itu ya? Betul Kalau saya ya. tidak salah riset ya. Saya lupa Lalu ingat soalnya. kemudian yang kedua Ada second. Ada second. ada second. Ya kedua mah pasti second, Mas. Iya sih. Iya, yang kedua mas second betul sih. Yang kedua namanya second, Second, maksudnya iya. gitu kan. Ya betul. Nah, itu di Second. bagian Mas Rian atau di bagiannya Mas Sandy? Sebenarnya itu ada di Bang Selo gitu, di Ah. Pak Rikman sebenarnya. Oke. Second itu apa? Tentang apa? Certification on Content Development. Oke. Itu tentang apa? Nah, kalau tadi itu cara pengoperasiannya udah ada di Mas Rian gitu, dosen-dosen tuh udah bisa gitu mengoperasikan gimana cara upload kuis apa segala macam. Ah. Di content development, kuisnya itu kan harus ada standarnya gitu. Oke. Bagaimana standar kuis yang bagus tuh seperti apa, atau Hmm. misalkan deskripsi mata kuliah tuh harus ditulisnya seperti apa. Mm-mm. Nah, di situ di second dosen-dosen yang baru bergabung tadi itu Mm-mm. latih gitu atau disertifikasi bagaimana biar kita semua tuh seragam, kontennya tuh seragam sama semua. Oke. Terus ada lagi? Selain itu ya ke video juga, contohnya video Oke. terus materi pembelajaran kita Oke. punya guideline juga yang harus Oke. kita seragamkan gitu. Video gitu, apalagi video gitu. Video kan jangan sampai nanti yang satu mukanya misalkan agak gelap gitu, yang Mm-mm. satu terlalu terang. Nah, itu ada standarnya juga. Ada standarnya artinya standar ya, juga. bagaimana membuat video pembelajaran yang baik agar bisa dilihat dengan enak gitu Enak, ya betul. oleh siswa ya Iya. atau mahasiswa, karena ketersampaian materi atau informasi yang ada di dalam konten itu juga kan Mm-mm. terrepresentasikan oleh visual betul. yang Betul. bagus, Apalagi audio anak-anak yang sekarang gitu Pak bagus. kan. Iya. Apa-apa Iya. lihat kan konten gitu kan Iya. udah biasa sama konten gitu anak-anak sekarang. Oke. Ini luar biasa ya, tidak hanya menyediakan platform tapi juga menyediakan pelatihannya Pelatihan juga juga. terkait Juga. dengan bagaimana kompetensi yang bisa mendapatkan atau menghasilkan sertifikasi begitu ya. Betul. Jadi luar biasa ini ya, Selo ini ya. Hmm. Oke. Nah, Mas Hendy nih sekarang, tadi kan ada yang namanya second nih. Hmm. Second ya. Sebenarnya yang dimaksud dengan content development Mm-mm. dalam konteks pembelajaran digital, Mm-mm. apakah penting atau bagaimana Mas Hendy melihat hal ini? Nah, kalau ya ini balik ke sisi adaptif lagi ya tadi Pak ya. Kalau dulu kan kita mungkin guru-guru kita memberikan materi kan hanya menggunakan kapur di papan tulis apa segala macam. Kapur. Iya, Saya sudah kapur. lama tidak mendengar kapur. Saya masih menggunakan kapur dulu Pak, masih Iya, SD ya kapur. masih kapur. Iya, saya juga pakai kapur, cuma Ya. kalimat itu, diksi Oh, kapur diksi itu sudah kapur lama. udah Betul, lama nggak betul, denger ya. betul. Oke. Saya callback lagi Anak-anak kapur sekarang ya. nggak Nggak akan tahu ya. mungkin ya, batuk karena kapur gitu kan nggak tahu mereka. Oke. Nah, kalau dulu kan kapur terus hanya di papan apa segala macam. Karena sekarang udah ada medianya kan. Oke. Udah ada medianya. Otomatis kan para dosen atau para tenaga pendidik juga kan harus adaptasi nih bagaimana cara mengemas materi yang mereka miliki untuk disalurkan kepada mahasiswa atau siswa. Itu seperti apa. Nah, makanya kita beri pelatihan. Oh ya, cara membuat modul atau buku ajar yang bagus tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Harus ada poin A, poin B, poin C. Nah, itulah yang kita latih dan kita seragamkan di Telly. Oke. Diseragamkan ya. Jadi ada Diseragamkan. standarisasinya. Ada standarisasinya juga. Oke. Yang berbeda hanya materinya saja. Hanya materinya saja. Oke. Kalau ngelihat di perumahan-perumahan mungkin secara standarnya sama gitu kan, tapi isinya kan kepala keluarga yang berbeda gitu Pak. Oke. Klaster. Analogi yang luar biasa bagus ya dengan perumahan. Luar biasa. Baik. Nah, sekarang kalau perbedaan antara membuat materi biasa Mm-mm. dengan materi yang biasa nih, materi untuk di dalam kelas. Betul. Dengan materi yang akan kita masukkan ke dalam konten LMS tadi ya, Iya. yang dikelola oleh Mas Rian. Ada perbedaankah? Atau ada modifikasikah? Mm-mm. Atau bagaimana standarnya? Lebih ke sebenarnya ada beberapa modifikasi atau sebenarnya tips-tips yang useful yang udah ada disediain sama tim Mas Rian ini sebenarnya. Contohnya misalkan ada interaktif video nih. Iya, betul. Interaktif video kita kalau nonton video biasa kan biasanya nggak bisa interaktif ya, hanya nonton mungkin satu arah ya, kita hanya menerima gitu. Tapi kalau di LMS itu kita sebenarnya bisa ada pop up quiz-nya juga di situ.
Apa tuh pop-up tuh? Jadi, nanti di tengah-tengah video misalkan di menit keberapa setelah dosennya sudah menyampaikan materi, tiba-tiba nanti muncul satu kuis yang harus dijawab oleh Betul. mahasiswa dan itu harus Oke. diklik, berarti kan ada 2 arah tuh, Pak. Oke, sebentar. Videonya play, Videonya play, terus tiba-tiba tiba-tiba freeze, berhenti, nanti mati, ada muncul langsung pertanyaan. muncul pertanyaan. Muncul Betul. pertanyaan dan kita harus menjawab. Oke. Itu tuh biasanya kita bisa set, tidak bisa di-play lagi sebelum jawabannya benar. Benar. Nah itu bisa sama tim ini. Oke, Itu jadi dia. harus benar dulu Iya. baru video Baru bisa video jalan. jalan lagi gitu. Kalau kita Oke. nonton di YouTube kan kita bisa pause, terus kita bisa seek kemana aja gitu kan. Oke. Kalau di situ nggak bisa. Oke. Terus kemudian apa lagi? Nah kalau yang seperti itu kan kita jadi harus tahu nih bagaimana cara mengemasnya gitu, bagaimana cara membuat materinya gitu. Selain itu juga ada modul-modul yang interaktif nih misalkan Pak, atau kuis misalkan. Kuis kita pengen bikin leveling misalkan. Kita kan harus bikin bank soal. Misalkan kita bikin 1000 soal, nanti kita kasih label yang mana easy, mana medium, mana hard gitu kan. Itu nanti yang akan diacak ke setiap mahasiswa. Nah kan kita harus bikin seperti ini tuh caranya seperti apa. Nah itu kan yang kita latih juga sebenarnya Pak. Oke. Berarti tidak tidak membuat soal itu tidak seperti biasanya kita membuat soal di kelas ya. Iya. Jadi ada bahasa-bahasa pemrograman lah Betul, istilahnya ya, setidaknya ada. yang harus bisa diketahui mungkin, Pak. diketahui ya, Iya, diketahui dan digunakan oleh program LMS tadi LMS begitu tadi, ya. iya. Itulah yang harus adaptif Adaptif begitulah, tadi itu, Pak, adaptasi tadi. Oke, Tahu. baik. Nah, sekarang banyak orang yang saat ini ya mungkin secara pengetahuan dia oke lah ya, luar biasa begitu, tapi belum juga mampu menyampaikan dengan cara-cara yang istilahnya menarik. Karena kalau konten itu kan juga tidak hanya pengetahuan, tidak Betul. hanya konten, tidak hanya isi begitu ya dalam konteks materi, tapi juga bagaimana dia cara menyampaikannya. Betul. Mungkin kalau video ya, kalau Iya. video misalnya ada gestur, ada mimik wajah, ada artikulasi Iya. gitu ya, dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana? Apakah diberikan bagian daripada sertifikasi itu pelatihannya atau bagaimana? Itu sebenarnya ada juga Pak. Itu nanti pelatihannya berbeda namanya selfie. Mungkin nanti kita bisa bahas selfie juga Pak ya. Oke. Selfie itu jadi tidak hanya krunya aja yang dilatih, tapi dosennya juga sebenarnya dilatih gitu. Gimana berada di depan kamera itu harus seperti apa, Oke. cara penyampaian itu seperti apa. Apalagi ya mungkin dosen sudah terbiasa di kelas Di gitu ya. kelas Kalau di kelas biasanya. sudah biasa gitu. Tapi misalkan ketika di depan kamera tuh harus seperti apa dan segala macam kan kadang ada yang gugup gitu. Ada yang malu-malu, ada yang nggak mau di make up. Nah, Oke. mengatasi hal-hal Iya. yang seperti itu seperti apa? Oke, Gitu berarti ada 2 ya Iya. sertifikasi yang ada di Bank Selo ini. Bank Selo, Satu second tadi, Second, yaitu terkait dengan cara pembuatan konten, cara pembuatan atau standar-standar standar-standar konten yang kontennya. akan dimuat di LMS Di itu LMS begitu. itu. Kalau selfie bagaimana cara Cara membuat membuat videonya, video, khusus video aja. khusus video, karena Oke. itu bersinggungan sama kru. Oke. Jadi kita kan kebetulan di Selo ada 14 studio itu, masing-masing studio ada krunya. Nah, krunya itu kan tidak hanya dari sini aja, bisa aja dari fakultas atau dari prodi gitu. Nah, nanti dari fakultas itu kita latih juga untuk jadi krunya. Jadi siapa tahu misalkan dosen-dosen dari fakultas Mas Rian misalkan dari FIF mau bikin konten gitu, Mas Rian tinggal datang ke sini, bawa krunya sendiri yang udah tersertifikasi, tinggal syuting mandiri gitu. Wah, Bisa seperti itu. ini luar biasa sekali ya, sehingga menghasilkan ekosistem pembelajaran digital yang baru ya, tidak hanya pengetahuan tentang bagaimana materi yang kita sampaikan atau kita ajarkan, tapi juga pengetahuan yang mesti adaptif dengan perubahan teknologi itu tadi, begitu Betul. ya. Dan itu mesti ada kompetensinya, Betul, Iya. betul. begitu ya. Betul. Dan ini luar biasa sekali ya Selo ini. Ya tapi mungkin ini Pak, saya mau nambahin sedikit ya yang tadi. Mhm. Kalau misalnya bukan orang-orang ya, mungkin berpikirnya kan hanya membuat video ya. Kadang ya udah kita tinggal rekam sendiri terus di depan laptop dan lain-lain. Nah, itu tujuannya tuh ya balik lagi buat menarik. Karena basicnya kita kalau misalnya belajar dengan melihat sesuatu yang cuman di sini baca terus orang ngomong nunjukin slide kayaknya tidak menarik kan. Oke. Makanya tujuannya selfie ini ada. Jadi Oke. dosennya dilatih biar lebih interaktif Oke, mungkin ya Mas betul, Hendy ya. iya. Nah ini juga menarik ya, benar sekali ya. Karena ini sepengalaman saya Iya. begitu ya, ketika kita bicara di depan kelas begitu dengan pemahaman ya materi yang sudah kita dapatkan, kebanyakannya kita improvisasi. Improvisasi. Lalu kemudian ditambahkan dengan case-case Iya. atau studi kasus gitu ya.
dan kita bisa menyampaikan itu dengan improvisasi. Iya. Kalau di kamera kan nggak bisa ya, Nggak bisa Pak. nggak bisa improvisasi ya, Betul. karena ada durasi juga Ada kan di durasi, situ kan yang iya. harus Kita diperhatikan terbentur kan. sama durasi. Jelas. Untuk mensiasati itu gimana? Kita biasanya di produksi itu ada 3 tahapan ya, ada Oke. praproduksi, ada post pro. Nah, di bagian praproduksi itu dosen yang harus bikin materi itu kita batasi. Oke. Dan misalkan satu video tuh kita cukup dibatasi di 5 menit. Hasil riset kami ketika dosen bikin skripnya atau narasinya itu 100 kata tuh untuk 1 menit biasanya. 100 kata? Untuk 1 menit. Nah, ini Nah. informasi penting nih ya bagi teman-teman dosen. Ya. 100 kata untuk 1 menit. 1 menit. Jadi analoginya Itu- kalau mau bikin skrip ya 100 kata untuk 1 menit aja. Oke. Jadi kalau untuk buat video karena berkaitan dengan durasi video, karena kalau video pembelajaran terlalu Terlalu panjang, panjang, terlalu bosen. lama juga kan ya. Nah, Iya. Kebanyakan Betul. di skip. Orang Di kita skip. nonton Betul. TikTok aja, Instagram, Reels misalnya Iya. ya, Yang 2 menit, 1 menit. pengennya langsung ke Iya. intinya Langsung gitu ke kan. intinya. Oke, disiasatinya dengan cara Tadi skrip. yang pertama bikin skripnya dulu, dibikin menarik, terus kadang kita bikin hook-hooknya juga tuh Pak. Oke, Sebenarnya ada ada hook-hooknya. hook juga. Ada hooknya juga. Kan Oke. kita adaptif Pak. Oke. Tidak hanya di konten media sosial aja gitu ya, Mhm, kita mhm. bikin hook gitu. Ternyata di video pembelajaran pun ada hooknya gitu. Oke. Gimana cara mancing audiens supaya menarik di menit-menit pertama. Oke. Nah, ada tutorial sepertinya. Ada Kalau ya? kalau mau tahu lebih dalam mungkin bisa ikut nanti Oke. pelatihannya gitu. Oke. Ini satu menarik juga ya ketika kita mesti adaptif dengan teknologi ini, artinya ada kompetensi yang harus kita bangun, ada skill yang harus kita bangun, juga pengetahuan tentang, sama nggak sih dengan pengetahuan tentang broadcasting? Kalau untuk di selfie ada singgungannya Pak, betul. Oke. Karena ada similarnya juga. Terutama dengan dengan produksi Produksi video lah. videonya, betul. Terutama dengan produksi video ya. karena di sini juga kan sebenarnya alat-alat yang kita pakai Hmm. ya ngikutin standar produksi yang ada di TV gitu. Oke. Nah, sekarang kan tidak semua nih Hmm. pengajar tidak semua itu memiliki pengetahuan tentang produksi tadi, Iya. produksi video tadi begitu ya. Ketika misalnya dosen dituntut untuk bisa adaptif terhadap itu, terhadap perkembangan atau dituntut membuat video tersebut, apa yang harus dilakukan pertama kali oleh dosen tersebut agar Kalau dia dari bisa Mas cepat Rian, adaptasi gitu? Apa ya, emang harus Paling tidak secara kemampuan lah ya, kemampuan apa yang mesti diperhatikan begitulah kira-kira. Agar dosen begitu datang ke studio lihat kamera misalnya nggak gemeteran atau misalnya nggak Grogi mungkin? grogi Ya, atau apa, ada tips-tips khusus? ya paling ini aja sih, kalau menurut saya pede aja sebenarnya. Pede aja. Pede. Pede. karena kalau misalnya ya misalnya kalau misalnya kita ngobrol, Pak saya nggak ngerti nih, saya udah misalnya mohon maaf ya kalau misalnya umur saya udah tua misalnya, saya nggak ngerti teknologi atau saya nggak gitu-gitulah. Ya itu kan berarti kan tidak bisa mengikuti gitu sebenarnya. Nah walaupun kan kita kan dosen kan apa sih istilahnya dituntut belajar terus kan, makanya ada istilah tuh ilmu Lifelong learning mungkin ya? iya pokoknya gitulah pokoknya Ilmu sepanjang hayat? Oh, bukan? pokoknya ilmu guru itu cuman beda 1 malam sama muridnya. Oke. Gitu yang pernah saya baca ya. Heeh. Jadi intinya sebelum kita mengajar ke mahasiswa atau ke siswa gitu, kita harus belajar dulu nih. Nah makanya kan kalau misalnya buat ngikutin itu ya berarti kan kalau kita sampai akhir hayat menjadi dosen kan berarti kita harus belajar terus tuh, belajar terus. Nah, salah satunya yaitu ngikutin teknologi, perkembangan teknologi. Terus kalau misalnya platformnya udah mulai online nih, nggak bisa ke ruang kelas terus, ya udah belajar PD aja kalau menurut saya segitu Oke. ya. Ini juga pengalaman ini Iya. saya ya, ketika saya memproduksi video pembelajaran nih, diproduksi secara mandiri di rumah dengan tools atau dengan istilahnya gear seadanya. Mengandalkan handphone misalnya, lalu kemudian teleprompter juga seadanya, karena kebetulan saya juga dibekali dengan ilmu broadcasting, jadi paling tidak saya bisa bagaimana cara membuat skrip, lalu kemudian artikulasi dan lain sebagainya. Tapi secara hasil gitu ya, secara hasil visual paling tidak kalau menggunakan handphone itu juga terasa berbeda. Berbeda. Ketika kita masuk studio seperti yang dimiliki oleh teman-teman ini di Selo begitu ya, secara hasil begitu ya. Nah, materi juga pada akhirnya gitu ya, kita ragu juga nih. Ragu apakah materi kita ini disukai atau tidak gitu. Cocok atau enggak tuh. Diminati atau tidak Iya, gitu. betul.
atau mungkin lebih jauh lagi dipahami atau Atau tidak. tidak, Kan iya. itu yang terpenting ya Iya. dalam video Iya. pembelajaran. Mahasiswa kita itu paham atau tidak apa yang kita Itu sampaikan, goals-nya. begitu ya. Itu goals-nya kan, Betul. tujuan yang paling utama begitu. Nah, selama Mas Hendy sama Mas Rian nih di Selo dalam memproduksi, karena kan memproduksi video ini bukan hal yang ya tadi mudah. Kenapa akhirnya juga harus ada sertifikasi kan? Betul. Artinya bukan hal yang mudah. Ketika mau memproduksi gitu ya, kesulitan apa sih yang biasanya dihadapi? Ini dari segi dosen atau kita dari sebagai tim produksi? Iya, dulu? sebagai tim produksi. sebagai tim produksi ya? tim produksi. Kalau tim produksi apa ya, Mas? Ngatur jadwal kali. Jadwal Iya, ya. Mungkin Scheduling jadwal, sih, schedule. Scheduling ya. scheduling. Karena yang pertama kenapa scheduling? Karena kadang kan kita dosennya juga kadang ya ada beberapa yang udah nge-booking tiba-tiba nggak bisa hadir, sedangkan padahal yang mau di-booking itu tuh orang lain udah yang mau booking gitu. Oke. Tapi orang yang udah booking malah nggak datang gitu. Nah, Oke. kadang tidak sesuaian jadwal itu aja sih, Pak, yang Oke. agak kesulitan. Persoalan kesulitan lain nggak ada selain jadwal ya. Eh. Kalau pengetahuan atau pemahaman tentang dari tenaga pengajar ya, entah itu dosen juga atau mungkin juga guru-guru SMA juga saya rasa sekarang udah mulai ya, Iya, Iya. udah mulai adaptasi Udah. dengan kegiatan digital learning ini begitu ya. Nah, apakah kemampuan produksi video tersebut gitu ya, selain karena memang juga kan difasilitasi nih sama Difasilitasi. Yan Selo sama Bang Selo juga gitu ya. Misalnya saya dosen, udah ada yang jago-jagonya gitu. Tapi secara pengetahuan apakah dosen juga harus punya pengetahuan tentang produksi tersebut? Setidaknya mengerti apa yang kita arahkan. Karena kebetulan kan kita kalau produksi juga kita memberikan tim pendamping sebenarnya. Kita fasilitasi juga ada tim pendamping. Nanti tim pendamping itu yang mereminder, Bapak, Ibu, materinya nanti bikinnya seperti ini ya. Oke. Tolong disiapkan skripnya, tolong disiapkan PowerPoint-nya. Nanti kewajiban dosen itu adalah membuat PowerPoint materinya yang akan ditampilkan dalam video dan membuat naskahnya. Oke. Setelah itu tinggal mengikuti arahan yang ada di studio aja. Karena kita kan udah fasilitasi juga, udah Oke. ada krunya, udah ada Oke. Mungkin ya. apa segala macamnya kita udah sediakan. Oke. Jadi artinya tuntutan tenaga pengajar saat ini tidak hanya Iya. tentang penguasaan kepakaran ya, Iya, tapi betul. juga tentang bagaimana dia bisa Membuat skrip lah Buat setidaknya. membuat skrip ya. Iya. Tidak hanya dosen ya, Betul. guru juga mungkin Guru sekarang pun ya. sekarang udah mulai banyak. Oh. Cuman tadi jangan- Apakah ini juga Selo ini juga memproduksi untuk eksternal? Beberapa kita ada yang Oke. untuk eksternal Termasuk juga. guru-guru tadi. Iya, termasuk guru-guru juga. Oke. Karena ya kita bermitra juga kan sama universitas lain. Ada yang universitas, ada industri, ada juga ya sekolah-sekolah SD, SMP, Oke. SMA gitu. Bahkan sampai ke kedokteran pun gitu. Ya ke bidang kesehatan maksudnya. Kita pun ada bermitra. Jadi kita pernah membuat video-video pembelajaran yang apa ya, teknis gitu. Kayak bagaimana cara menyuntik gitu kan. Terus bagaimana membedah gitu kan. Oke. Itu kan kalau dibuat animasi ya agak kurang kebayang. Mungkin nah dari bidang kesehatan juga pengennya memperlihatkan gitu. Itu caranya. cara-caranya misalkan kemiringan harus berapa derajat Nah, gitu iya. dalam Oke. penyuntikannya. Nah, kayak gitu juga kita buatkan juga videonya. Oke. Jadi artinya tidak hanya memenuhi kebutuhan secara internal, tetapi Iya. juga Eksternalnya. menerima begitu ya. Bagaimana eksternal kalau ada permintaan, Kalau ada permintaan itu. bantuan Iya, begitu ya. bantuan, ya. Jadi intinya sebenarnya jangan takut aja sih. Soalnya tadi dari timnya kami, tim Selo itu sebenarnya udah ada pendampingan ya sebenarnya. Udah. Jadi ya udah. Ya walaupun tadi benar kata Pak Oki, kemampuan apa kalau misalnya nggak mengerti gimana selain kepakaran, ya udah jangan takut aja sebenarnya. Pasti didampingin kok, pasti diajarin Oke. caranya dan lain-lain. Gitu. Oke. Nah, ini kan kita sudah bisa menarik kesimpulan ini ya, saya terutama terkait dengan bagaimana sertifikasi yang ada di Selo ini yang berhubungan dengan kompetensi daripada pengajar. Jadi artinya kan harus ada kompetensi kan. Betul. Nah, harus tersertifikasi. Betul. Kebetulan Selo memfasilitasi hal Iya, tersebut betul. begitu. Dengan mendapatkan sertifikasi tersebut sudah otomatis dia akan mendapatkan pengetahuan Betul. tentang bagaimana produksi tadi begitu ya. Nah, ini mungkin ada sedikit bocoran nantinya apakah peserta yang mengikuti second atau juga selfie ini terutama di TELUX yang tadi di awal Mas Rian sampaikan yang akan di launching ya, begitu Mas Rian? Yang akan di launching.
Apakah akan mendapatkan pengalaman seperti yang disampaikan Mas Hendy tadi? Mendapatkan tentang bagaimana caranya memproduksi, paling Mhm. tidak secara pelatihannya? Kalau itu sudah pasti kalau, ngambil course-nya setidaknya selfie gitu, karena selfie Oke, itu kita harus ada, beberapa pertemuan yang sifatnya onsite. oke, Jadi kita, datang ke studio, kita perlihatkan bagaimana cara pengambilan gambar, cara oke, setup ruangan dan segala macam, terlebih untuk kru itu tetap dapat. Jadi pas di saat pelatihan, kita, akan melatih hal itu juga. Nah, untuk oke, sertifikatnya, kenapa kita selfie, karena kita ranahnya itu dari, video broadcasting di BNSP. oke. Jadi kita udah ke sana juga arahnya. Sudah ke sana ya Udah ke arahnya? sana udah ke sana. Jadi, Oke. sertifikasi kompetensi itu ya kita bermitra juga tidak tidak dari internal aja ya. Mhm, Apalagi nanti kan TeluX mau dikeluarin ya, Mas, ya. Dikeluarkan, iya. Mau ya dimasifkan lah Iya, gitu ke iya, masyarakat gitu. mhm, Kalau sertifikatnya hanya dari internal kan mhm, nanti di luar di industri tidak tidak terpakai. Nah, iya, terpakai makanya kita itu. gandeng beberapa apa, mitra ya kalau Mitra ya itu, BNSP itu, heeh. ya mitra oke. gitu. Oke. Nah, ini informasi yang luar biasa juga ya, yang mungkin juga bisa disebarkan oleh rekan-rekan semuanya bahwa sertifikasi yang ada di Telkom University, terkhusus di Selo ini melalui bank dan juga Yan Selo ini ternyata juga bisa dimanfaatkan untuk dunia industri ke depannya, Betul, gitu ya. ya. Karena juga akan bermitra dengan Eee, ya apa, LSP berarti BNSP, ya, LSP, LSP, dan lain lembaga sertifikasi sebagainya. gitu. Nah, ini luar biasa juga ya. Ya. Jadi ini Udah ya nggak menarik sabar juga ya. pengen daftar. Ada TeluX ini ya. Mhm, Nah kita berbicara tentang mhm, TeluX sekarang gitu ya. mhm, Konten yang sudah diproduksi mhm, tadi di, Bank Selo, mhm, itu kan menjadi satu paket ya, betul dalam bentuk video, modul betul, pembelajaran, kuis mhm, gitu dan lain sebagainya. Lalu kemudian nanti semua itu Di dimasukin ke LMS atau di TinyX, TeluX nanti ke ya, iya depan, betul, Mas. di TeluX. Nah X. ini bagian Mas Rian yang Iya iya, mengelolanya dari tim Yanselo mungkin ya. dari tim Iya, Yanselo heeh. begitu ya. Nah bagaimana sejauh ini Mas Rian? Ya harusnya sih berjalan lancar ya, Mmm, insya Allah mudah-mudahan. Ya mhm, nanti, ditunggu aja lah launching-nya, pokoknya, mmm, konsep mirip-mirip jadi teman-teman mungkin kalau misalnya pengen tahu, ya hampir mirip-mirip dengan LMS mmm, biasa lah yang basic-nya Moodle gitu, yang bawaannya Moodle, nanti di situ ada, apa ya, ada list-listnya lah, mhm, ada list-nya, ini tentang apa, itu tentang apa, mungkin nggak tentang teknologi aja kan heeh, tadi mungkin ada dosen HI hubungan heeh, internasional mungkin atau manajemen dan lain-lain. Nanti oke, nanti tinggal disesuaikan aja sama, "Oh saya tertarik nih buat belajar ini," nanti boleh dilihat. Misalnya, "Oh ya saya tertarik nih punya sertifikasi ini," gitu. Misalnya kita juga tidak menutup kemungkinan buat kerja sama ya, misalnya Iya dari luar betul, punya, "Saya mau ngadain sertifikasi," misalnya, "Bisa nggak Bu pakai konten Value X?" Ya boleh aja nanti kerja sama gitu. oke. atau Jadi nggak punya platform misalkan, mhm, Iya, kalau nggak punya platformnya mau di Value TeluX, X boleh itu sangat gitu. memungkinkan. oh bisa ya? Betul, Memungkinkan Misalnya bisa. satu lembaga mhm, Mhm, itu dia pengen membuat sebuah misalnya satu perusahaan mhm, ya dia punya apa pengen namanya, sertifikasi internal nih gitu pengen tapi nggak punya, sertifikasi, tool-nya atau platformnya platformnya gitu, mmm, datang aja hubungi yang kita. berkaitan dengan, pembelajaran begitu ya, pembelajaran manajemen iya trainee betul, misalnya Iya begitu betul ya, misalkan, itu bisa ya bisa. dibuatkan bisa platformnya ya? bisa, Nan Atau disimpan di di TeluX? te nanti nanti bisa intinya bisa diakses di Value X lah. Oke, Nanti mungkin ada kerjasamanya bisa diakses mungkin ya, diakses oke, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa mungkin oke. sesuai ini aja, sesuai Oke, kerjasamanya ini aja. ini ketika berbicara tentang LMS, saya sebagai user ya, betul, sebagai user misalnya, ya saya taunya hanya LMS itu adalah tempat di mana dosen itu menyimpan materi, materi-materi, Materi-materi ya. begitu ya. betul, Lalu kemudian nanti bisa diakses oleh mahasiswa dan mahasiswa bisa mengakses materi yang disimpan Iya oleh betul, dosen di heeh, situ. iya. Yang tadi bisa video, kuis gitu ya, modul dan lain sebagainya. Nah, kalau secara kan Mas Rian ada di dapurnya ini. Nah, kalau secara administratifnya itu bagaimana pengelolaannya? Karena kan kalau misalnya, aduh saya misalnya ini kok, LMS saya belum bisa saya Heeh, update misalnya atau mau mengupdate iya, isi heeh, isi iya. materinya. Nah, itu bisa bisa bagaimana? Menghubungi siapa atau bagaimana Mas Rian Ya mengelola sebenarnya, ini? kalau misalnya buat administratif ya, di Selo sendiri sebenarnya udah ada kontak kontak apa namanya, kontak helpdesk-nya Mmm, lah ya, jadi buat nanya dan lain-lain. Juga nanti tim kami kan juga ada tuh buat, eee,
apa istilahnya, buat membatasi siapa yang boleh akses ini, Mhm. terus dosen mana yang hanya punya aksesnya dan lain-lain. Ya sebenarnya LMS mungkin Pak Oki familiar, di ngajar di FKS KS. ya, Pak, ya. Di FKS, di semester ini, kan itu kan di mata kuliah Pak Oki hanya Pak Oki dan kelas itu aja, kelas lain nggak bisa kan. Nah itu, Iya. eee, yang memfilter, yang membantu itu adalah teman-teman dari tim Yanselo buat Mhm. istilahnya nge-manage lah. Oke. Nge-manage yang ini boleh, yang ini enggak gitu. Jadi dibatasi gitu. Nah, ini yang kebayang sama saya gitu ya, Mhm. secara apa ya, secara pribadi mungkin ya, kalau bagiannya Mas Hendy ini kan hanya tinggal memproduksi begitu ya, Mhm. bukan hanya tinggal maksud saya, memproduksi Iya, begitu ya, dari pra-produksi sampai dengan post-produksi post-produksi tadi, gitu Mas. ya, pra-produksi, produksi, dan post-produksi. Semua konten Mas Hendy paketkan nih, Iya, dibuatkan gitu ya, dan lain sebagainya. Terus kemudian disimpan. 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 Satu dosen berapa materi? Berapa video? Kalau standarnya yang dulu 6. mmm, Eh, iya. kalau dulu, sampai 98. Oh iya. 98 itu untuk 14 Satu untuk berapa satu 14 pertemuan? pertemuan. 14 pertemuan 14 pertemuan. 14 sampai 14 pertemuan. Oke. Nah, kebayangnya saya adalah dari sekian banyak 14 Mhm. video, sorry, 98 8. video untuk 14 pertemuan, terus Mhm. kemudian ditambah dengan materi Mhm. bank soal tadi, yang ribuan tadi ya, Iya. disampaikan di awal begitu kan. Nah, ini kan semuanya dilempar ke Mas Iya, Rian nih, betul. gitu ya. Satu dosen aja sebanyak itu gitu, Iya. dikali berapa Mas Berapa Rian? Ma kelas? Gitu. ya Ribuan, berapa puluhan ribu lah puluhan mahasiswa ya, ribu gitu. mahasiswa. Nah, ini bagaimana Mas Rian cara mengelolanya? Nah itulah salah satu mungkin tantangan ya Heeh. dari tim Yanselo mungkin tim kami. Mhm. Jadi intinya kita harus tahu kapasitas servernya seperti apa, terus Oke. infrastrukturnya seperti apa. Nanti ada bagiannya juga di tim Selo itu sendiri yang menangani lah hal-hal Mhm. seperti itu. Terus di garda terdepannya itu juga harus tahu nih, maksudnya kayak helpdesk-nya. Oh ternyata permasalahannya ini nanti disampaikan ke tim yang terkait. Jadi emang ada tim-timnya yang emang sebenarnya udah kalau misalnya udah ngomong hatam ya tetap masih belajar, cuman lebih familiar mungkin ya. Jadi Iya. ketika ada masalah ini, apa yang harus dilakukan dan Heeh. lain-lain, terus masalah keamanan dan lain-lain. Mhm. Nah itu salah satu tantangan, cuman alhamdulillahnya sampai sekarang sih berjalan dengan lancar ya. Jadi Berjalan dengan ya lancar. cuman paling kalau misalnya ngomong, apa yang harus ditambahin lagi nih Mas kira-kira, ya salah satunya SDM. Mhm. Ini kan Sumber daya berkaitan juga manusianya. dengan, kenyamanan user Iya ya, baik Betul. betul. sebagai, tenaga pengajar Mhm. ataupun juga sebagai mahasiswa, Mhm. bagaimana bisa mengakses, kenyamanan itu. Tadi kan, Mhm. Iya akhirnya bisa adaptif dan iya Iya. fleksibel dimanapun, kapanpun kita bisa mengakses iya, pembelajaran. Betul. betul. Sebenarnya bagi mahasiswa tidak ada alasan ketinggalan terkait dengan materi pembelajaran karena Betul. bisa diakses di mana Betul. saja Mhm. begitu ya. Betul. Ini adalah salah satu penguat juga Mhm. bagaimana metode pembelajaran yang ada di dalam kelas Mhm. didukung dengan teknologi, pembelajaran yang saat ini berkembang, yang kemudian Selo berinovasi dengan Iya. konten-konten yang dibuat, Iya. dengan Mas Rian platform menyediakan Iya. yang server sedemikian Iya, luar pokoknya biasa intinya tadi. ya kita kerjasama lah ya kalau misalnya buat di unit, di Telyu khususnya di Telyu Mhm. mungkin kita kerjasama mungkin dari, eee, putihnya masalah internet, terus dari akademiknya, Mhm. terus dari prodi dan lain-lain. Nah itu jadi intinya, di Selo itu walaupun punya platformnya cuman tetap, intinya itu punya Telyu lah. Oke. Mhm. Karena yang punya, eee, apa ya istilahnya ya, kebijakan-kebijakan yang bisa dituangkan di situ, yaitu punya Telyu gitu. Oke. Mhm. Nah, Kerjasama, ini kolaborasi. berkaitan, dengan fleksibilitas tadi. Iya Kan betul, musti bisa diakses di mana mana aja, saja, Mhm. kapan betul. saja begitu ya. Artinya di luar jam kuliah kan mahasiswa Masih bisa bisa, mengakses. ya. Tidak menutup kemungkinan mahasiswa mengakses di malam hari. Tidak. Lalu kemudian misalnya mahasiswa mendapatkan masalah. Nah, tadi Mas Rian sempat menyinggung ada helpdesk. Iya, Apakah helpdesk ini juga tersedia misalnya di jam 10 malam mahasiswa menghadapi masalah, iya, terkait dengan penggunaan LMS tadi? oke. Sebenarnya kalau misalnya buat helpdesk sendiri kan kita, jatuhnya di jam kerja ya, Oke. 5 hari jam 8 sampai jam 5, Oke. jam setengah 5. Tapi kalau misalnya, eee, bermasalah dari sistem atau dari server misalnya, atau dari infrastrukturnya internalnya dari Selo, itu biasanya kita akan mengeluarkan announcement. Hmm. Jadi emang lagi bermasalah, intinya minta maaf lah ya Pak ya, Mhm. bermasalah dari jam segini sampai jam segini Oke. LMS tidak bisa diakses. Cuma kalau Oke. misalnya bermasalah dari
segi makanya itu tadi ada CALM Certification in Ah, Administration of Learning Management System, tujuannya biar dosen itu tahu ketika, oh ternyata saya salah set waktu nih, oke. ya udah saya bisa perpanjang atau gimana. Oke. Kalau misalnya yang terjadi kesalahan internet mahasiswanya atau si pelajarnya di rumah yang bermasalah, ya itu kan tinggal bisa menghubungi Oke. dosennya kan sebenarnya kayak Itu gitu. persoalan teknis Iya, seperti itu wajar ya, hal wajar yang biasa sebenarnya. ya, tapi Betul. yang terpenting adalah, kenyamanan Kenyamanan. begitu ya, bagaimana? Karena saya selalu gini Pak Oki, ada istilahnya semakin apa ya, semakin nyaman semakin tidak aman, semakin tidak aman semakin nyaman. Gimana ya, Gimana kebalik ya, gimana Mas? pokoknya kalau misalnya kita semakin nyaman menggunakan platform, pasti Heeh. ada aja halangannya. Iya, Gitu, entah itu down, betul. servernya, keamanan dan lain-lain. Betul. Cuman kalau kita nggak pakainya nggak nyaman, Oke. itu pasti sistemnya aman. Karena Oke. biasanya ya kita bisa ngakses aplikasi ini hanya di Oke. kantor misalnya. Oke. Kan kita tapi nggak nyaman tuh harus Iya, malam-malam ke kantor. Nah Ya itu gitu. yang kita sebut tadi sebagai, adaptif ya, Iya, kita harus adaptasi walau gitu. bagaimanapun juga Iya, persoalan betul. teknologi Iya. pasti akan berkaitan dengan persoalan teknis begitu Betul. ya. Nah, sekarang kembali ke sertifikasi. Dari Mas Rian ada CALMS kan ya, kalau Mas Hendy tadi ada selfie, ada second terkait dengan produksi video dan Betul. juga, Pembuatan konten. pembuatan kontennya. Nah, kalau CALMS itu sertifikatnya tentang apa? Jadi gini, tadi kan ada video kan, ada Hmm. video interaktif dan Hmm. lain-lain. Nah tujuannya itu biar tahu nih, jadi pengajarnya atau dosennya atau mungkin guru, dia tahu, oh saya pengen pakai video interaktif nih. Mhm. Jadi di situ nanti ada fitur-fiturnya yang bisa digunakan. Oke. Ngupload video itu apa? Yang interaktif kah atau yang biasa kah dan lain-lain. Nah itu tujuannya. Oke. Terus buat upload quiz misalnya, saya pengen pilihan ganda, apa activity quiz dan lain-lain. Nah itu dari sertifikasi itu nanti bisa dipelajari. Nanti misalnya, oh ternyata saya nggak pengen pilihan ganda nih, saya pengen assignment aja. Hmm. Ya nanti ada pilihannya juga gitu. Jadi biar tahu Oke, gitu. betul tidak kalau misalnya saya menyebut itu lebih kepada teknis bahasa pemrograman dari Mas Rian? Penggunaan sih lebih tepatnya, penggunaan Penggunaan. fitur-fiturnya Oke. gitu. Jadi misalnya, oh saya nggak pengen mahasiswa ini ngakses modul minggu ketiga tanpa menyelesaikan minggu kedua misalnya. Mhm, mhm. Itu kan bisa dikunci. Nah, Mhm. cara ngunci modul ketiga setelah selesai minggu kedua itu gimana? Nah, itu juga ada tuh di Oke. sertifikasi. Nanti biar tujuannya apa? Tujuannya biar mahasiswa ini tuh menyelesaikan semua tuh, mau itu materi, kuis, tugas. Jadi ketika di minggu kedua selesai, modul ketiganya minggu ketiga baru bisa kebuka gitu. Oke. Sertifikasi ini kan, memang awalnya untuk, Telutizen ya, Iya. secara internal Secara begitu ya. internal. Apakah kedepannya akan dibuka untuk umum atau memang sudah dibuka untuk umum? Kebetulan udah Mas ya? Iya, karena basicnya kalau pembelajaran LMS ini, karena basicnya kan Moodle itu yang Mhm, mana mhm. hampir sebagian besar mungkin nggak semua ya, mungkin ada beberapa universitas yang sama-sama menggunakan Moodle juga sebagai media LMS-nya, media Oke. pembelajarannya. Jadi artinya modal ini emang bisa open source lah ya open maksudnya, source, iya, heeh. tapi tidak semua bisa Iya, menggunakannya gitu. gitu. Oleh sebab itu Mas Sa- Rian dan rekan-rekan ini memberikan Pelatihan. Bekal, ini loh Pelatihan. cara-caranya tuh seperti ini loh. Ternyata How fiturnya to. tuh ada gini. Oke. Ada fitur A, B, C, D yang bisa digunakan. Oke. Nggak hanya, oh saya bisa nih ngupload materi PPT-nya aja. Mhm. Terus setelah itu ngapain? Gitu kan. Terus oh Hmm. ternyata buat membatasi kuis tuh bisa nih. Hmm. Terus kalau misalnya terjadi kesalahan berapa kali otomatis submit atau gimana. Nah itu kan semuanya Oke. dipelajari nanti. Oke. Fitur-fitur yang ada di Moodle-nya itu. Oke. Artinya TelUX ini adalah pengembangan dari LMS yang dimiliki oleh Telkom University Iya, begitu ya. betul. Lalu kemudian sejauh mana Mas Rian, Mas Hendy nanti kesiapannya dalam melaunchingkan Iya. TelUX ini ke depannya. Itu seperti apa? Seperti apa Mas ya? Seperti apa? Melaunchingkannya ya. Sebelum nanti ada pertanyaan nih dari Pak Muharman Lubis, PhD. Selo sendiri apakah kelimpungan? Tidak dalam mengelola semua hal itu tadi. Oke, mungkin dari Mau saya. dijawab yang ini dulu atau bagaimana? Silakan. Ya mungkin biar nggak penasaran ya kalau Oke. dari Pak Muharman Lubis. Kalau ngomongin kelimpungan dari segi platform, ya balik lagi tadi kelimpungan. Karena emang kami timnya tidak banyak, helpdesk hanya 2 buat menangani. Kalau misalnya dibilang
besar ya besar karena menangani TUNC kan. Oke. Jadi yang Jakarta, Surabaya, dan Purwokerto. Makanya tadi saya sempat singgung, apa yang dibutuhkan? SDM. Tapi luar biasa loh sejauh ini ya dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Selo ini. Sejauh ini kan semuanya bisa terakomodir, Betul. tercover dengan sangat luar biasa sehingga akhirnya bisa memiliki kenyamanan bagi Iya. user begitu Iya. kan, tidak hanya internal tapi juga masih bisa melayani Iya, itu. eksternal Eksternal, begitu betul. kan ya. Kalau keteteran pasti keteteran. Keteteran. Iya ya, Keteteran. tapi nah sekarang kembali ke Telio X tadi. Iya. Gitu ya. Nah ini bagaimana Mas Rian, Mas Sandy nanti ke depannya dalam melihat ya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Telkom University melalui Selo ini tentang Telio X tersebut. Karena ini kan nanti akan bisa diakses juga oleh Betul, masyarakat luar Iya, begitu betul. ya. Betul. Ini bagaimana melihatnya? Iya, sebenarnya kalau menurut saya ini ya kita harus ngikutin sih karena konsepnya kan mungkin kalau misalnya dibilang kan ada Coursera, ada Udemy dan lain-lain seperti itu kan bisa beli ya. Ya kita juga mengembangkan gitu. Tapi mungkin tujuannya lebih spesifik. Apalagi misalnya, wah saya tertarik nih kuliah di Telio misalnya seperti itu. Saya pengen tahu ada mata kuliah apa aja. Mungkin saya pengen belajar dulu atau gimana. Kan salah satu petnya itu di Telio X gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Ini itu dari saya. Kan Mas Sandy ada. Oke, kalau POV-nya mungkin kalau bukan POV ya, pandangan dari saya sendiri ngelihatnya kalau kita tuh sebenarnya sebagai jembatan dari sebuah konsep yang sebenarnya kemarin-kemarin udah keluar yaitu student center learning dan lifelong learning. Dimana kalau lifelong learning kan kita harus belajar di mana aja, kapan aja dan ya bisa kapanpun itu ya lifelong learning siapa aja bisa belajar gitu. Nah diwujudkannya dengan apa? Kita menciptakan platform dan mengisi dengan konten-konten yang bermanfaat gitu. Terus yang tadi student center learning gitu. Yang student center learning kan berarti poros pendidikan tuh bukan lagi di dosen gitu kan, tapi udah ada di mahasiswa atau pembelajarnya sendiri gitu. Nah makanya mereka tuh yang harus adaptif. Oh ya, sekarang mungkin platformnya belajarnya karena sertifikasi yang mungkin dibilangnya agak murahnya di Udemy, saya belinya di Udemy. Tapi nanti misalkan karena saya mau kuliahnya di Telio dan kebetulan nanti ada program pre-university sekalian di-invite lagi. Jadi misalkan anak-anak SMA pengen ngambil perkuliahan gitu di Telio, tapi istilahnya beli ketengan lah gitu. Saya mau ngambil mata kuliah A dulu nih gitu, tapi saya masih SMA gitu. Ada namanya nanti pre-university. Itu mendukung. Itu mendukung juga. Nanti itu tinggal beli satu, nanti udah masuk sini tinggal direkognisi aja. Oke, ini luar biasa sekali ya. Tidak hanya tentang bagaimana inovasi itu tercipta melalui teknologinya saja, tentang pembelajaran digital, tapi juga inovasi itu lahir dari bagaimana mahasiswa tersebut bisa mendapatkan akses secara materi. Betul. Begitu ya, materi-materi yang diminati sesuai dengan tentu saja sesuai dengan kompetensi daripada siswa tersebut. Tidak hanya mahasiswa, tapi juga mahasiswa, begitu ya. Oke, ini ada berikutnya pertanyaan lagi masih dari Pak Muharman nih. Terkait dengan tadi yang dijelaskan Mas Rian mungkin ya, itu dari sisi Yan Selo. Nah sekarang kalau dari sisi Bank Selo, ada kesulitan. Gitu. Nah ini terkait dengan produksi, katanya jujur saya akui pelayanan Selo keren, khususnya kru dari Bank Selo lantai 10 GKU, Masya Allah keren. Tadi juga saya ya membayangkannya begitu ya, dengan produksi yang sebegitu luar biasa begitu. Berapa 14 pertemuan dengan 98 video harus terpenuhi, itu kan dituntut punya ekstra ekstra stamina dan ekstra lainnya gitu. Gimana Mas Sandy? Kalau dibilang problemnya sama ya, kita sebenarnya yang kekurangan tuh ya SDM gitu. Mau nggak mau ya karena keterbatasan SDM yang hanya ada segitu-gitu aja gitu, sedangkan beban yang harus diproduksi itu banyak. Alhamdulillahnya dan beruntungnya kita punya tim yang solid gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah kita di belakang tembus-tembus peluru apa segala macam gitu Mas ya. Ada meme-nya ya. Ada meme-nya tembus-tembus peluru kayak gitu. Tapi di depan kita tetap memberikan pelayanan yang baik gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Terima kasih Mas Sandy, Mas Rian sudah memberikan satu perspektif baru tentang pembelajaran digital. Lalu kemudian juga tadi kita diberikan pemahaman terkait bagaimana produksi, bagaimana juga pengelolaan
platform Mhm. baik TeleUX nantinya gitu, karena TeleUX juga standarnya mungkin sama dengan LMS begitu ya. Lalu juga tadi yang pada akhirnya ada sertifikasi juga yang dilakukan oleh Yan dan Bang Selo terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pengajar. Ya. Dan itu bisa diakses melalui Yan Selo ataupun juga Bang Bang Selo, Selo, ya. sehingga pemahaman dan kompetensi itu juga bisa didapatkan sekaligus ya di Yan dan Bang Selo. Terakhir, sebagai penutup, apa harapan Mas Rian dan Mas Hendy terkait dengan akan lahirnya TeleUX ini ke depan? Jangan lama-lama, jangan panjang-panjang. Semoga maksudnya. bermanfaat. Semoga bermanfaat. Mas Hendy? Semoga banyak yang mengakses. Semoga banyak yang mengakses. Dengan Baik. mengakses kan berarti bermanfaat. Iya, kan? betul. Iya. Satu. Mudah-mudahan ya TeleUX ini juga bisa ke depannya bisa berjalan dengan lancar, Amin. berkembang, Terima kasih. memberikan kebermanfaatan Amin. tidak hanya bagi Civitas Telkom University, tapi tentu saja juga bermanfaat bagi anak-anak bangsa Betul. yang ingin mengakses materi-materi dan pembelajaran dengan menambah pengetahuannya dimanapun dan kapanpun, sesuai dengan keyword dari Kang Sandy dan juga Mas Rian, yaitu fleksibilitas dan adaptif. Oke, terima kasih Mas Sandy, Mas Rian atas insight Ya, yang menarik. sama-sama. Terima kasih juga. Saat ini untuk rekan-rekan yang saat ini hadir di Zoom, silahkan Anda juga dapat mengakses link yang sudah ada di kolom komentar untuk bisa mendapatkan sertifikat, begitu ya. Dan dari obrolan kali ini tentu saja kita bisa belajar bahwa membangun pembelajaran digital itu bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang bagaimana mengembangkan konten yang berkualitas. Artinya selain teknologi, ada ekosistem juga yang perlu dibangun dan juga diperhatikan dari kehadiran teknologi digital di dalam konteks pembelajaran ini. Semua kompetensi tadi gitu ya, itu nantinya juga dapat dipelajari tentu saja melalui TeleUX. Nah ini penting ya. Semua kompetensi, semua informasi yang disampaikan oleh Mas Rian dan Mas Hendy itu bisa didapatkan melalui TeleUX. Jadi gitu ya. Tunggu launching. Kalau Jakarta Selannya which is yang itu bisa didapat di TeleUX. Nah, jadi tinggal tunggu aja ya. Tinggal tunggu aja launching atau platform dari TeleUX, pembelajaran digital dari Telkom University yang akan segera hadir. Jangan lupa juga terus ikuti podcast series karena ini adalah baru perdana. Nanti akan ada topik-topik atau tema-tema lainnya dengan tajuk Beyond the Classroom by TeleUX. Saya Oki Ahmad Ismail pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.